Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina wa maulana bil qasim Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ahli al-baiti tayyibin at-tahirin. La siyama baqiyatullah fil 'ar ajalallahu farajahu syarif. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Al-mu'minin wal mu'minat, para pecinta keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam-malam duka cita bagi keluarga Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Kita bergabung dan menggabungkan jiwa dan ruh kita bersama dengan mereka. Di malam-malam ini, tentu yang paling berduka tidak lain adalah sahibul asri waz zaman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita ucapkan duka cita yang dalam bagi beliau yang malam-malam ini, hari-hari ini tentu saja sangat berduka. Peristiwa Karbala sekali lagi melintas dalam sejarah kehidupan kita. Kita bersyukur melewati saat-saat ini dengan rasa duka cita. Salah satu di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, Allah berikan kita hati yang mampu menangisi keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kecintaan kepada Ahlul Bait tidak lain berbahagia bersama dengan mereka dan berduka bersama dengan mereka. Kecintaan kepada Ahlul Bait bukan hanya ungkapan secara lisan, bukan hanya klaim bahwa kami juga adalah pecinta Ahlul Bait, tetapi pada saat yang sama, ketika Ahlul Bait Nabi berduka, justru menunjukkan sikap gembira, menunjukkan sikap yang bahagia, menunjukkan sikap yang justru sebaliknya dari gambaran kedukaan. Malam ini kita lanjutkan kajian kita tentang pelajaran yang kita dapat dari Sahara Karbala. Peristiwa Karbala ini adalah peristiwa yang sebenarnya menggambarkan harapan bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan terus berlangsung dan ada masanya, bahwa seluruh bagian alam semesta ini, seluruh penjuru bumi akan dipenuhi dengan keadilan, dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Islam Muhammadi akan menyala di seluruh bagian alam semesta ini. Walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan telah kami tetapkan pada kitab Az-Zabur dengan sebagian penjelasan bahwa bumi ini akan kami wariskan pada hamba-hamba kami yang saleh. Ada harapan yang muncul pada diri kita. Sekarang kita, apa yang sebenarnya sebelumnya mungkin tidak terbayangkan oleh kita, saat ini kita saksikan betapa banyak orang yang kemudian mencari tentang Ahlul Bait, mencari tentang Syiah, bahkan mencari tentang Karbala ini. Di saat kita sekarang, ini menunjukkan bahwa harapan itu nyata.
Harapan itu sangat jelas bahwa di satu masa apa yang diajarkan oleh Ahlul Bait ini, itulah yang kemudian menjadi nilai seluruh alam semesta ini. Setiap kita tentu punya harapan dalam kehidupan kita. Ada jutaan harapan dalam proses kehidupan kita ini. Kita berharap bahwa kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Kita berharap bahwa kita mampu atau mendapatkan rezeki untuk dapat berziarah, untuk dapat mengikuti prosesi arba'in. Kita berharap tentu menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Ahlul Bait. Kita berharap bahwa di ujung kehidupan kita, Sahibul Asri waz Zaman akan menyambut ruh kita. Kita berharap bahwa di alam kubur kita diterangi oleh cahaya kecintaan kita kepada Ahlul Bait. Karena salah satu hadis mengatakan bahwa kecintaan kepada Ahlul Bait adalah cahaya yang menerangi kubur. Kita juga berharap bahwa kita dibangkitkan bersama dengan Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Minimal kita bersama dengan para pecinta Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Ini harapan. Kita berharap anak-anak kita juga menjadi pecinta Ahlul Bait. Cucu-cucu kita, keturunan kita sampai akhir zaman. Ini harapan. Ada perbedaan tentu saja dengan tulul amal. Antara harapan dan tulul amal. Antara roja, harapan, dan tulul amal, panjangnya angan-angan. Imam Ali alaihi salatu wassalam mengatakan, Ali Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Perbedaan antara orang yang memiliki harapan, Imam Ali mengatakan bahwa kullu rajin talibun wa kullu khaifun haribun. Setiap orang yang punya harapan pasti dia berusaha untuk mewujudkan harapannya. Dan setiap orang yang takut, lawan dari roja adalah khauf. Tadi disampaikan, orang yang takut itu biasanya berlari dari ketakutannya atau sesuatu yang menakutkannya. Ar-roja itu adalah segala sesuatu yang diharapkan terjadi dalam kehidupan seseorang. Sementara perbedaan dengan tulul amal, dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwa akhafu an ummati syai'an hubbu dunya wa tulul amal. Aku khawatirkan dari umatku itu dua hal, kata Rasulullah. Kecintaan pada dunia dan tulul amal, panjangnya angan-angan. Kecintaan pada dunia ini bukan berarti bahwa ketika kita bekerja kita cinta dunia. Kita mencari rezeki, kita cinta dunia, bukan. Dunia ini sesuatu yang baik. Dunia ini diciptakan oleh Allah, dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah apa? Ladang untuk akhirat kita. Tempat kita kemudian menanam amal-amal kita yang nanti panennya justru di akhirat. Kalau tidak ada tempat kita menanam, bagaimana mungkin kita akan memanen? Satu hal yang mustahil. Dunia dalam konteks ini sesuatu yang baik. Tetapi kemudian segala apa yang ada di dunia ini memalingkan diri kita, hati kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang buruk. Itu yang disebut dengan hubbud dunya. Tulul amal, panjangnya angan-angan. Apa bedanya? Imam Ali mengatakan, la takun mimman yarjul akhirah bighairi amal wa yurajji tauba bitulil amal. Yaqulu fid dunya biqauli zahidin wa ya'malu fiha bi amali raghibin. Imam Ali mengatakan bahwa jangan kamu jadi orang yang mengharapkan akhirat tanpa amal dan mengharapkan taubat, wa yurajji tauba bitulil amal.
Dia kemudian menginginkan bahwa taubat itu diterima, tapi hanya dengan angan-angan saja. Tidak pernah betul-betul mewujudkan taubat itu. Taubat tentu ada tingkatannya. Dan di antara taubat yang paling baik adalah taubatan nasuha. Ada hal yang menarik, bahwa Imam Khomeini rahmatullah alaih ketika sampai tentang penjelasan tentang taubat, apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha, yaitu diri seseorang, kata Imam Khomeini, diri orang itu menjadi nasihat bagi orang lain. Bahwa mungkin dulu dia melakukan keburukan, tapi sekarang dia menjadi orang yang soleh. Ini kehidupannya menjadi nasihat bagi orang lain. Akhlaknya menunjukkan kebaikan. Itu menjadi apa? Pelajaran bagi orang lain. Setelah dia mungkin menunaikan ibadah hajinya, terjadi perubahan kehidupannya. Sebelumnya mungkin kehidupannya bercampur antara keburukan dan kebaikan, tapi ketika setelah misalnya menunaikan ibadah haji, berubah keadaan dirinya. Ada rasa takut kepada Allah. Simahu fi wujuhin min atharin sujud. Pada wajahnya ada tampak tentang sujud. Ketundukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Khomeini mengatakan bahwa ini yang dimaksud dengan taubatan nasuha itu. Jadi dia menjadi pelajaran, menjadi nasihat dirinya itu. Nah, yaqulu fid dunya biqauli zahidin. Wah, di dunia dia berkata dengan perkataan orang-orang yang zuhud, seakan-akan tidak memerlukan apa yang ada di dunia ini. Wa ya'malu fiha bi amali raghibin. Tapi dalam tindakannya dia orang yang paling rakus di dunia ini. Perkataan-perkataannya indah, seakan-akan tentang akhirat, tapi amalnya justru sebaliknya, menunjukkan kerakusannya, ketamakannya pada kehidupan dunia ini. Ini orang yang tulul amal. Dia mengharapkan kehidupan yang baik di akhirat tanpa amal apapun. Nah, sehingga bahwa yang dimaksud dengan roja itu pada hakikatnya adalah orang yang punya keinginan untuk yang terjadi pada masa yang akan datang, dan dia bekerja untuk hal tersebut, berusaha mewujudkannya. Kita berharap bahwa bisa kemudian dapat rezeki untuk menunaikan arba'in. Tapi bukan cuma sekedar harapan kosong. Kita berusaha mengumpulkan sedikit demi sedikit biaya untuk perjalanan untuk melaksanakan arba'in. Itu yang disebut dengan roja, harapan. Imam Ja'far As-Shadiq ketika menjelaskan tentang rahasia haji, apa makna Safa wal Marwah, Imam mengatakan itu bainar khaufi war roja, antara khauf, takut akan ancaman Allah, dan roja, harapan akan kasih sayang, ampunan dari Allah. Jadi ketika kita berlari-lari di antara Safa wal Marwah, kita berlari di antara khauf dan roja. Itu Imam Ja'far menggambarkan seperti itu. Kita punya harapan ini diberikan oleh Allah kepada diri kita, membuat kita hidup. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah tidak punya lagi harapan, menunjukkan bahwa apa? Usianya sudah tidak lama lagi. Apa contohnya? Nah, contohnya ini yang penting. Kalau orang sudah berbicara dulu, gitu kan, dulu nasihatkan pada anaknya, ayah dulu, gitu. Ini menunjukkan dia sudah tidak punya masa depan. Ada hanya masa lalu. Anaknya pun berkata, ya itu dulu, Pak, gitu kan. Sekarang beda. Jadi jangan nasihati anak dengan kata apa? Dulu. Menunjukkan Anda sudah tidak ada lagi masa depan. Tidak punya harapan. Ya harapan kita panjang, Pak, ya. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighat, kata Al-Quran. Maka hendaklah setiap diri itu memperhatikan masa depannya yang jauh, itu akhiratnya. Jadi itu harapan kita. Nah, banyak harapan ini suatu hal yang penting, menghidupkan kita, menggelorakan kita. Nah, tapi Al-Quran memberikan kepada kita panduan
ada 3 jenis, ada 3 harapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Yang pertama Allah sampaikan pada surah Fatir ayat 29. Allah mengatakan apa? Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat, menginfakkan apa yang Allah rezekikan pada diri mereka, baik secara sembunyi maupun terang-terangan. Mereka ini adalah yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi. Ada orang bertanya tentang apa yang dimaksud dengan tijaratan lan tabur. Di dalam tafsir Al-Amsal dijelaskan bahwa tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak merugi itu adalah perniagaan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu ketika kita niatkan dalam ibadah kita untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, maka segala sesuatu itu menjadi ibadah di hadapan Allah. Apa saja. Kita membawa air dan memberikan ke majelis Asyura misalnya, itu menjadi ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena kita pada hakikatnya mempersembahkan untuk keluarga Ahlul Bait Rasulullah SAW. Dan nilainya itu apa? Allah mengatakan likulli hasanatin falahu asyrun amsalihah. Setiap kebaikan yang dilakukan karena perniagaan antara diri kita dengan Allah, Allah lipat gandakan, Allah kali gandakan 10 kali. Dan artinya bahwa kita tidak akan pernah merugi. Setiap kali kita melakukan kebaikan apapun yang kita niatkan untuk Allah, untuk Rasulnya, bahkan untuk a'imah alaihi salatu wassalam, maka semua itu menjadi tijaratan lan tabur. Sekalipun kita berniaga, sekalipun ketika kita mendapatkan kemudian salari, mendapatkan gaji, dan kita sisihkan, kita niatkan ini untuk kita persembahkan pada Ahlul Bait atas nama Ahlul Bait, maka itu berkali ganda. Itu menjadi ibadah. Atau ketika kita keluar rumah dan kita kemudian menyampaikan, minimal kita menyampaikan sholawat kepada Rasulullah, Ahlul Baitnya, maka langkah kita dalam keseharian itu menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa perniagaan yang tidak merugi. Yang kedua, Al-Quran mengatakan bahwa pada surah Al-Baqarah Allah menyebutkan innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Allah mengatakan apa? Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Rahmat Allah ini harapan yang tertinggi kita. La yadkhul jannah illa birahmatihi. Tidak akan pernah seseorang itu masuk ke dalam surga kecuali dengan rahmat Allah. Amal-amal kita kalau mau dihitung ini dah cukup. Apalagi kalau kemudian, sehingga Rasulullah mengatakan la tantaziru adalatan minallah. Jangan kamu tunggu keadilan Allah itu ditegakkan. Kenapa? Itu seperti memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Berat sekali. Dalam bahasa Arab apa? Ketika memasukkan unta ke dalam lubang jarum, mustahil. Itu bahasa Arabnya. Sesuatu hal yang tidak mungkin. Jadi kalau kita mengandalkan hanya amal kita saja, siapa kita? Apa amal kita? Belum tentu amal kita yang kita sudah persembahkan itu diterima Allah. Belum tentu. Ini sudah bersedekah sedikit, ngomongnya banyak lagi. Kita bersedekah, berinfak,
harapannya mendapatkan pujian. Semakin besar kita kemudian ini mengharap bahwa kita diagung-agungkan. Kadang-kadang itu terjadi misalnya pada kita, pada kita. Di hati kita ini kadang-kadang syaitan itu kan bermain. Kita betul berusaha untuk kemudian apa? Ikhlas. Tapi syaitan tidak membiarkan itu. La uwiyanahum ajma'in illa ibadukal mukhlasin. Syaitan itu, iblis itu ketika diusir dari surga sudah bersumpah, aku akan goda semua. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu menulis ada alfun talbisul iblis. Ada 1000 kemudian apa? Tata cara atau strategi iblis itu untuk menghancurkan kita. Dan daftar kita tuh sudah ada semua di iblis, setan. Oh ini seperti ini, tipenya begini, gitu kan? Kalau kita tidak punya perlindungan, setan itu dengan mudah memainkan kita. Kenapa? Sudah jutaan orang yang kemudian sepanjang zaman ini digelincirkan oleh setan dalam kehidupan ini. Jadi bahwa jangan berharap bahwa apa? Bahwa ibadah kita, amal kita itu sudah yakin memasukkan kita ke dalam surga. Kan dulu kita yakinnya begitu. Untuk apa sih bertawassul? Langsung aja minta pada Allah. Tidak ada gunanya. Tawassul itu, amal itulah yang memasukkan kita ke dalam surga. Bukan, kata Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa apa? La yakhul jannah illa birahmati. Tidak akan pernah masuk surga seorang itu kecuali dengan rahmatnya. Jadi ketika kita kemudian berusaha untuk berziarah kepada Rasulullah, berziarah kepada a'imah alaihi salatu wassalam, atau kita membaca tawasul, membaca sholawat, supaya apa? Supaya kita mendapatkan rahmat Allah. Dan orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah ini apa tujuannya? Mendapatkan rahmat Allah ini. Dengan rahmat itulah laula fadlu alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kalau bukan karena kemuliaan Allah dan rahmat Allah, semua kamu ini dalam keadaan celaka. Karena itu harapan yang kedua kata Al-Quran apa? Mengharapkan rahmat Allah ini. Jadi dalam kehidupan kita, yang kita harapkan ini rahmat Allah. Dengan rahmat itu, Allah tidak lagi menghitung kemudian apa? Dosa-dosa kita. Allah hapuskan. Bahkan dengan rahmat Allah juga bahwa apa? Ketika kemudian orang itu dibangkitkan, kalau Allah itu kemudian merahmati dirinya, mengampuni dosa-dosanya, memaafkan kesalahannya, Allah hapus kemudian apa? Ingatan orang terhadap keburukannya. Salah satu tanda tentang husnul khatimah, kalau kita ingin tahu, kita akan memohon agar kita ini akhir kehidupan kita itu berada dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Imam Ja'far mengatakan apa? Tanda bahwa orang itu husnul khatimah, orang tidak ingat akan dosa yang pernah dia kerjakan. Allah hapuskan, Allah lupakan. Yang teringat pada diri orang itu apa? Kebaikannya saja. Itu tanda bahwa orang itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Berbeda sebaliknya. Mizannya, Imam Ja'far mengatakan apa? Kalau orang itu su'ul khatimah, yang teringat pada orang yang di sekitarnya itu apa? Kejelekan dia. Ini menunjukkan dia berada pada su'ul khatimah. Salah satu tanda ya, kita sendiri mungkin tidak tahu, tapi kemudian orang bisa menilai apakah orang ini meninggal dunia dalam husnul khatimah atau su'ul khatimah. Mudah-mudahan karena kecintaan kita kepada Ahlul Bait, akhir kehidupan kita adalah akhir yang baik. Karena tidak mungkin kemudian akhir itu sesuai dengan apa yang kita amalkan dalam proses kehidupan kita. Kemudian ini yang kedua, bahwa kita mengharapkan Allah merahmati kita dalam kehidupan ini. Allah tidak menghitung amal-amal jelek kita. Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan kita. Yang ketiga, Allah nyatakan pada surah Al-Kahfi pada ayat 110. Ketika Allah mengatakan, "Famakana yarju liqa'a rabbi," barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya. Ini puncak tertinggi harapan yang ada di dalam Al-Quran.
Apa harapan yang tertinggi itu? Harapan perjumpaan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini adalah puncak dari kebahagiaan. Puncak dari kesempurnaan. Puncak dari segala kenikmatan. Apa puncaknya? Perjumpaan dengan Allah. Ketika Allah mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh ridho dan keridhaan, dan masuklah ke dalam golongan hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Ini disebut oleh para ulama tasawuf apa? Jannatul liqa. Surga perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini puncak tertinggi dari harapan itu. Allah mengatakan dalam hadis qudsi, anta tukrihul maut. Kalian membenci kematian. Padahal kematian itu aku ciptakan. Fa inni khalaqtul mauta. Sesungguhnya aku menciptakan kematian agar terjadi perjumpaan antara dirimu dan diriku. Dalam kalimatullah ya ulia, kitab hadis qudsi itu dikatakan bahwa kalau orang itu ada kecintaan kepada Allah, Allah mencintai dirinya. Karena kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Ahlul Bait, ini kecintaan timbal balik. Bukanlah kecintaan sebagaimana kita kepada manusia. Kita mencintai seseorang, belum tentu orang itu mencintai kita. Tetapi kalau kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada Ahlul Bait, kecintaan itu adalah kecintaan timbal balik. Kalau di hati kita ada kecintaan, maka Allah mencintai kita, Rasul mencintai kita, para Ahlul Bait mencintai kita. Apa buktinya? Buktinya adalah kecintaan yang muncul di dalam hati kita. Kalau kita meninggal dunia ada kecintaan itu, maka Allah mencintai kita. Allah menyambut kita. Kalau di hati seseorang itu ada kecintaan kepada Allah, maka sakratul maut bagi dia itu mudah. Kenapa? Karena dia ingin segera untuk sampai pada alam berikutnya, karena dengan itu dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Allah mengatakan, "Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan." Fala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang soleh dan jangan mensyirikatkan dalam ibadahnya itu kepada siapapun. Ayat ini terkait dengan Rasulullah, tapi pada saat yang sama ayat ini juga menjelaskan tentang peristiwa Karbala. Dalam tafsir Al-Amsal juga dijelaskan perjalanan Imam Husain alaihissalam dan keluarganya yang suci adalah perjalanan dalam upaya liqa Allah, perjalanan untuk sampai pada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Imam Husain sudah tahu bahwa ini adalah perjalanan menuju akhir kehidupan. Tapi ada harapan yang besar. Harapan dengan itu terjadi perjumpaan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, dalam perjalanan ini, dalam perjalanan peristiwa Karbala ini, tidak semua diajak. Ada orang-orang yang ditolak juga oleh Imam Husain. Ada orang yang ikut dengan Imam Husain alaihissalam, tapi Imam Husain menepikannya. Engkau masih punya hutang, kata Imam Husain. Bekerjalah dulu, lunasi hutangmu. Ada juga yang kemudian berpaling. Al-Hamadani itu salah satu di antara orang yang ikut kemudian dengan Imam Husain, tapi di malam 10 Muharram itu karena takut dia melarikan diri. Ada juga. Jadi perjalanan Imam Husain ini bukan untuk semua orang, tapi perjalanan puncak dalam perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan liqa Allah, perjalanan tertinggi secara ruhania yang tidak mungkin perjalanan ini untuk sampai pada puncak itu kecuali melewati satu peristiwa yang dahsyat, pengorbanan yang luar biasa. Bagi para imam yang suci,
liqa Allah ini pada hakikatnya bukan hanya terjadi nanti, tapi pada saat mereka kemudian kehidupan mereka itu juga mereka melakukan terjadi perjumpaan itu, karena ini terkait dengan perjalanan ruhaniyah. Ada kitab namanya tentang liqa Allah, ada pembahasan panjang, mungkin suatu saat kita bahas. Tapi Imam Ja'far mengatakan, wa ma ra'aitu syai'an illa ra'aitu qablahu wa ma'hu wa ba'dahu. Imam Ja'far mengatakan bahwa kami ini tidaklah melihat sesuatu kecuali kami melihat Allah sebelum sesuatu itu, pada sesuatu itu, dan setelah segala sesuatu itu. Jadi bagi mereka tentu tidak kemudian apa? Tidak mungkin kemudian Allah itu sesuatu zat yang gaib. Mereka tersingkap batin mereka menyaksikan keagungan Allah. Imam Khomeini menjelaskan tentang liqa Allah ini untuk sampai pada keadaan yang paling dekat dengan Allah. Pada saat itulah terjadi apa? Pengorbanan. Allah meminta pengorbanan itu. Karena itu bahwa para nabi, para rasul, orang-orang yang dicintai Allah, Allah memerintahkan pengorbanan dari setiap mereka untuk sampai pada perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu ikhwani wa akhwati, para penduka Karbala, perjalanan ini bukan perjalanan biasa. Perjalanan ruhania menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita pada saat yang sama, Al-Quran mengajarkan 3 tahap kemudian dari harapan ini. Yang pertama, kita berharap bahwa seluruh bagian kehidupan kita ini adalah menjadi perniagaan yang tidak akan merugi. Bahwa seluruh amal yang kita kerjakan, bahkan kita duduk di tempat ini, menjadi bagian yang dihitung sebagai kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa harapan yang kedua yang harus ada itu harapan bahwa Allah itu adalah zat yang maha rahmah, zat yang memberikan rahmatnya. Kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam proses kehidupan ini maupun kemudian sampai pada perjalanan kita di akhirat kelak. Allah meliputi kita dengan kasih sayangnya, dengan rahmatnya. Wa rahmatuhu wasi'a kulla syai'. Wa rahmati wasi'a kulla syai', kata Allah. Rahmatku itu meliputi sesuatu. Ketika seseorang itu sudah diliputi oleh rahmat Allah, maka segala sesuatu yang muncul darinya tidak lain apa? Rahmat. Tapi kalau orang itu dilaknat oleh Allah, jadi kita jelas menyaksikan orang yang dilaknat Allah, segala sesuatu yang muncul dari dirinya tidak lain kecuali tindakan yang terlaknat, apapun bentuknya. Dan yang ketiga adalah puncak dari harapan itu tidak lain harapan perjumpaan dengan Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bergabung dengan orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain ini adalah Ma'sumin alaihi salatu wassalam, yang digambarkan sebagai manusia-manusia yang terlepas yang mendapatkan nikmat dari Allah, terlepas dari kesesatan dan terlepas dari kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, berjalan menuju perjumpaan dengan Allah. Dan kalau kita mengiringi perjalanan ini, maka kita menjadi bagian mereka. Mudah-mudahan dalam proses kehidupan kita adalah orang-orang yang berjalan dalam harapan untuk sampai pada perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para penduka Karbala, malam ini adalah malam duka cita keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padang Karbala adalah padang pembantaian. Padang yang di situ manusia suci mengorbankan diri mereka, mengorbankan, mengalirkan darah mereka, menjadikan tempat yang tadinya gersang sebagai salah satu tempat yang didatangi terus-menerus oleh para malaikat. Di antara peristiwa yang kita saksikan pada tanggal 10 Muharram, ketika di siang hari Imam Husain menegakkan sholat, Imam Husain memerintahkan putranya Ali Akbar untuk mengumandangkan azan. Perempuan-perempuan yang berada di dalam kemah di padang Karbala mulai gelisah. Tanda apakah yang telah diberikan Imam Husain
sehingga menyuruh kemudian putranya Ali Akbar untuk mengumandangkan azan pada sholat zuhurnya. Ali Akbar mengumandangkan dengan suara yang indah. Seorang pemuda yang dalam satu riwayat dikatakan berusia 18 tahun, tapi sebagian riwayat mengatakan berusia 25 tahun. Tapi semua sepakat menyatakan asbahun nas bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khalqan, khuluqan wa nutqan. Manusia yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah manusia yang paling mirip dengan Rasulullah, baik rupa, perilakunya, maupun perkataannya atau suaranya. Dia adalah pemuda yang paling mirip dengan Rasulullah SAW, manusia yang paling indah di alam semesta ini. Sehingga dalam riwayat, Imam Hussein alaihissalam kalau rindu pada datuknya Rasulullah SAW, dia memeluk putranya Ali Akbar dan menciuminya. Ali Akbar memandangkan azan. Setelah sholat zuhur selesai, sholat asar dilaksanakan, Ali Akbar mendatangi ayahnya dan berkata, izinkan aku berkorban untukmu. Izinkan aku berperang tanding kepada musuh-musuh. Imam Hussein memandangi wajah Ali Akbar. Ia menatapnya lama dan dalam. Imam Hussein kemudian berkata, mintalah izin kepada ibumu, kepada perempuan-perempuan, pada bibimu, kepada saudara-saudaramu. Imam Hussein tahu bahwa Ali Akbar adalah pemuda yang paling dicintai oleh ibunya, oleh Sayyidah Zainab dan seluruh perempuan-perempuan Ahlul Bait. Ali Akbar kemudian mendatangi kemah. Ketika ia datang di dalam kemah itu, ketika Ali Akbar memohon izin, semua perempuan itu memeluki kemudian Ali Akbar. Sayyidah Zainab memeluk dengan sangat dalam. Ibundanya menciumi dirinya. Ketika Ali Akbar hendak keluar dari kemah, mereka berebutan untuk menarik kembali Ali Akbar, seakan mereka tidak ridho. Lama kemudian peristiwa ini terjadi. Imam Hussein tahu dengan pasti bahwa para perempuan Ahlul Bait tidak merelakan kemudian Ali Akbar untuk tumbang dalam peperangan ini. Imam Hussein mendatangi kemah. Ia menarik Ali Akbar ketika pada saat yang sama tangan yang lain yang tengah memeluk Ali Akbar, Ruqayyah, Sukaidah, Zainab. Imam kemudian menarik dengan keras hingga terlepas dari pelukan mereka. Mereka berteriak kepada Ali Akbar. Imam Hussein mendudukkan Ali Akbar di atas kudanya. Segera kemudian Imam Hussein menepuk kuda itu agar bergerak kemudian menuju pertempuran. Imam Hussein kemudian menaiki kuda di belakangnya. Ali Akbar setelah mengucapkan perpisahan dengan ayahnya, ia menunggangi kuda itu secara perlahan untuk menuju musuh-musuh. Ia mendengar tapak kuda yang lain berada di belakangnya. Ia berbalik ke belakang dan menatap ayahnya. Duhai ayah, kenapa engkau terus mengiringi diriku? Imam Hussein berkata, duhai anakku, engkau akan merasakan apa yang hatiku rasakan. Sekiranya engkau memiliki putra seperti dirimu. Ali Akbar meneruskan perjalanannya. Ia berlari cepat menghantam musuh. Satu persatu kemudian musuh tumbang. Ia bergerak cepat, tapi kemudian panas padang Karbala, matahari yang membakar, kerasnya peperangan yang terjadi, serta baju besi yang kemudian meliputi tubuhnya seakan membakar kulitnya. Rasa dahaga yang luar biasa mencekik lehernya. Ia terus berperang tanding, tapi kehausan tak mampu ditahannya. Ia membalikkan kudanya kemudian kepada ayahnya dan berkata, ya abata, adakah sedikit air untukku? Imam Hussein berkata, ya bunayya, wahai putraku, aina lima, dari mana aku air? Dalam riwayat dikatakan bahwa
Imam Husain menjulurkan lidahnya, dan lidah itu keras bagaikan kayu yang kering. Imam Husain berkata kepada Ali Akbar, "Duhai putraku, bersabarlah sejenak. Datukmu menantimu dengan air yang setelah meminumnya engkau tidak akan lagi haus selamanya." Ali Akbar segera membalikkan kudanya. Ia berperang tanding dengan musuh dengan perkasa. Dia pemuda Quraisy dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Keperkasaan datuknya dengan jelas terpampang dalam tindakannya. Tidak satu pun musuh kemudian berani mendekatinya. Ia terus memerangi musuh dalam keadaan dahaga yang luar biasa, sampai tiba-tiba tombak menancap di dadanya. Ali Akbar terjatuh dan berteriak, "Ya Abata, duhai aku." Ia berteriak, tapi kakinya terlilit ke kaki kuda. Kuda itu justru berlari kepada kepungan musuh. Musuh kemudian turun dan mencincang-cincang tubuh Ali Akbar. Imam Husain yang menyaksikan peristiwa itu berlari cepat. Ia melepaskan pedangnya, menusukkan dan menebas ke kiri dan ke kanan, menjauhkan semua musuh itu dari tubuh Ali Akbar. Imam Husain melompat dari kudanya. Ia melihat dan memeluk putranya. Tombak kemudian menghujam di dada Ali Akbar. Dia coba untuk keluarkan tombak itu. Tangan Ali Akbar menahannya. Imam Husain kembali mencoba mencabut tombak itu. Tapi tombak itu bermata tiga, mengeluarkan jantung Ali Akbar. Imam Husain menutup dengan tangannya segera. Ali Akbar lunglai di hadapan pangkuan Imam Husain. Dia berkata, "Ya Abata, ini datuk Rasulullah telah datang kepada." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak dapat kubayangkan wajah Imam Husain. Tak dapat kubayangkan kesedihan Sayyidah Zainab. Walanatullah ala zalimin. Wa saya'lamuna allazi zalamu ayyamun kalabi yang kalibun. Assalamu ala al-Husain.